SKP ini pembuatannya harus berurutan dari pimpinan ke bawahan. Jika pimpinan tidak membuat SKP, maka dipastikan bawahan juga tidak bisa membuat SKP. Maka diharapkan pimpinan harus membuat SKP dulu, baru bawahan. Karena apa? Nanti ada RHK yang diintervensi oleh bawahan yang diturunkan dari pimpinan. Host, Pira, eh, izin. Apa bang? Silakan bang. Eh, Pak Kabit sudah ada. Mungkin lanjut lagi untuk yang pertanyaan tadi. Oke. Boleh silakan. Share screen-nya tidak usah dikeluarkan bang. Silakan. Oke. Baik, mohon izin. Masih ada yang belum terjawab ya tadi di saya? Udah kali deh. Silakan Pak Mulyadi tadi Pak Oh Haris. ya, ya Pak. Tadi ya terkait dengan jaminan kecelakaan. Jadi terkait gaji Bapak Ibu kan ada potongan juga untuk BPJS tadi. Nah itu secara detail nanti kami coba pastikan lagi dengan BKD peruntukannya seperti apa. Nah terkait dengan jaminan karena Bapak Ibu kan sudah tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau dulu kan ada BPJS Ketenagakerjaan harusnya sih ada karena konsepnya tetap perlindungan terhadap tenaga P3K ini kan ASN sama baik itu di PNS maupun di P3K konsepnya tetap sama. Saya rasa terjawab ya Pak Mulyadi ya. Yang penilaian kerja nanti Pak Jumadija. Saya mohon izin tidak bisa lama. Ada lagi? Kemudian Baik. satu lagi Pak, Nah, gimana tuh Pak? yang terkait dengan pengembangan kompetensi yang diberikan oleh pemerintah kepada Oh P3K, ya, ini bentuknya seperti apa Pak? Oke, mohon izin terkait pengembangan kompetensi nanti mungkin di bidang Bu Lilis ya, si Pira boleh menjadi Ya Pak. catatan host agar dapat diberikan penjelasan dari bidang Bu Lilisnya. Mohon izin ya Pak Mulyadi, nanti di bidang Bu Lilisnya jelaskan. Siap, Pak. Untuk Pak Terima kasih Mulyadi Pak. mungkin bisa ditanyakan di sesi siang nanti Pak, jam 1 siang. Siap, siap Bu. Terima kasih Bu. Sama Pak. Silakan 2 pertanyaan terakhir Pak dari Nah, dua Pak terakhir ya. Rizal. Silakan. Silakan, silakan. Suaranya suaranya belum masuk Belum Pak terdengar Farija. Pak. Silakan Pak. Belum terdengar. Tes, sudah Baik. terdengar? Sudah terdengar Pak. Silakan. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya lebih ke diskusi ya, memaparkan karena saya 1 bulan lagi November itu pas 1 tahun menjadi ASN P3K. Cuman dalam menjalankan tugas sebagai ASN sangat minim sekali informasi-informasi mengenai P3K ini. Padahal secara pribadi saya menganggap ini adalah sebuah profesi yang mana harus profesional. Nah, yang tadinya saya tenaga honor, saya tidak pernah membaca apa itu undang-undang ASN. Semenjak saya P3K, saya menjadi hobi membaca undang-undang ASN, walaupun itu tidak saya pahami, karena background saya komputer, bukan sarjana hukum. Dari beberapa yang saya baca, saya memahami P3K ini saat ini adalah sebuah rumah yang besar, tetapi banyak kamar-kamar atau baru sedikit kamar atau regulasi yang berjalan berkesinambungan antara pusat dan daerah. Contohnya, itu masalah pensiun, jaminan hari tua. Saya kira kami sudah mendapatkan, ternyata belum. Karena kami membaca undang-undang ASN. Pakaian dinas, kami kira sudah bisa pakai keki, ternyata belum. Terus tugas belajar, saya kira sudah mendapatkan, ternyata belum. Terus kenaikan golongan dan gaji berkala, kami kira sudah mendapatkan, ternyata belum. Nah, di sini saya sampaikan, saya paparkan kenapa setiap perangkat dinas OPD itu punya wewenang masing-masing. Nah, di sini saya yakin dan seyakin-yakinnya BKPSDM ini
tujuannya adalah membentuk keprofesionalan, membentuk pegawai yang bermoral, bermartabat, beretika, dan berkualitas. Nah, cuman di sini Pak saya sampaikan, dari sekian poin-poin ASN, undang-undang ASN, itu ada beberapa saya kira menjadi isu lah di antara teman-teman P3K sekarang yang jumlahnya udah ratusan bahkan ribuan, itu TPP. Nah, kenapa saya sampaikan TPP ini? Karena kalau gaji atau kenaikan golongan itu mungkin anggarannya dari APBN. Oke, kita tidak banyak pertanyaan. Tetapi kalau TPP, mohon maaf kalau saya salah ya Pak ya. Soalnya saya bukan background sarjana hukum, hanya modalkan membaca saja. Jadi TPP itu artinya tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada ASN. Di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya. Oke, kita pahami sebatas itu. Berarti kan kalau gaji PNS mungkin APBN segala macam, makanya P3K gaji berkalanya belum bisa. Lanjut lagi artinya ya, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya untuk memotivasi meningkatkan kinerja serta mewujudkan keadilan dan pemerataan penghasilan. Nah, sini sudah jelas kalau saya baca. Pertama, sumber anggarannya adalah APBD, itu pertama. Kedua, tujuannya. Tujuannya ini untuk memotivasi pegawai, untuk berkeadilan, untuk pemerataan penghasilan. Nah, di sini kita baca tadi diberikan kepada ASN. Berarti baik itu PNS dan P3K itu melebur dalam undang-undang ASN. Nah, makanya mohon maaf sekali, bukan kami dari P3K ini tidak sabaran atau ego atau tidak menerima defisit anggaran, bukan seperti itu. Tapi kami berharap apa itu arti TPP, tujuannya untuk apa, dan manfaatnya untuk apa. Karena saya yakin seyakinnya BKPSDM akan menghasilkan SDM pegawai di Kopasulu ini yang berkualitas. Nah, kalau urusan anggaran itu BKD saya rasa. Kenapa saya sampaikan di sini? Bukan kami menuntut, tapi itu yang menjadi isu yang sensitif di ASN P3K Kopasulu. Baiklah, jadi kenapa saya fokuskan poin ke TPP? Karena saya melihat di sini sumber anggarannya APBD. Kalau yang pensiun itu bisa saja asuransi. Kalau masalah pakaian itu memang pusat. Kalau tugas belajar mungkin anggarannya APBN atau beasiswa apa kan. Terus kalau bantuan hukum saya kira itu tetap ada. Kalau kita bekerja dalam perjalanan dinas atau bekerja melakukan kegiatan kantor, kalau ada hal-hal yang berbenturan hukum itu ya ada bagiannya kan disediakan bagian hukum. Selanjutnya TPP tadi, kenapa saya menekankan TPP? Karena kalau guru itu ada sertifikasi, kalau nakes itu ada uang jasa, kalau dinas itu ada kerjaan dinas, tapi itu tidak sama. Jadi yang membuat kita sama itu adalah TPP sebagai motivasi. Saya kira, oh ya, itulah kenapa kami membahas TPP, karena secara kinerja kayak SKP, mutasi, itu benar-benar mengikuti apa itu undang ASN. Tapi ketika ada hak-hak atau sesuatu yang bermanfaat untuk kesejahteraan P3K, itu alasannya nanti kita bicarakan di daerah. Sedangkan di pusat sudah membuat regulasi. Mungkin ada kamar-kamar yang on proses. Itu aja yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa tahun yang akan datang atau 2025, apa yang kami sampaikan ini saya mewakililah dari teman-teman P3K ini untuk TPP sesuai dengan artinya, sesuai dengan tujuannya, dan memotivasi kita. Semoga kita semua menjadi pegawai yang handal, bermoral, beradab, beretika, dan berkualitas. Selamat siang. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rizal Manap. Langsung ditanggapi ya Pak? Ya, Boleh. Silakan Pak.
Baik, terima kasih sebelumnya. Saya senang eh, berpikir kritis rekan-rekan ASN sendiri. Nah, ini membantu kita dalam mengkaji dalam berbagai kebijakan dan peraturan, sehingga mungkin perlu eh, agar lebih tepat perlu dukungan data yang lebih tepat lah tadi. Dukungan data tentu di BKD harusnya. Maka saya hanya bisa menjelaskan secara garis besar tadi. Yang pertama, bicara terkait undang-undang dan hak-hak segala macam, tadi saya hanya menjawab sekilas. Memang terkait pakan dinas, memang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kami pahami pemerintah pusat sedang bergerak perlahan untuk bagaimana kesamaan terhadap hak dan kewajiban ASN. Karena kita bicara ASN, mau PNS mau P3K harusnya sama tadi. Nah, sehingga mulai ada Permendagri terkait baju dinas yang memang secara ketentuan saya pahami, karena saya juga komunikasi dengan bagian organisasi, satu legian sektornya, itu harus dibuat perbub terlebih dahulu, dan perbub juga menunggu sosialisasi terkait detail daripada turunan dari Permendagri tersebut, detailnya seperti apa, sehingga dalam Perbup nanti dibunyikan ketentuan pakaian dinas. Yang harapan kita, Alhamdulillah, berarti kan penyamaan terhadap status ini kami kalau di awal kemarin saya pernah terkait hebohnya penggunaan Korpri lah segala macam. Nah, sedangkan kami pada saat penyerahan SK nyuruh menggunakan Korpri tadi kan. Nah, kami lebih kepada bagaimana semangat ini terbangun, keinginan, semangat terhadap kami ini ASN lah, istilahnya tadi berbeda dengan kondisi sebelumnya tenaga kontrak. Nah, itu semangat-semangat yang ingin kami bangun, sehingga kami untuk menggunakan Korpri, PIN Korpri pada saat penyerahan SK. Nah, kita melihat aturan mulai berubah karena lebih baik tadi mendukung hak dan kewajiban rekan-rekan P3K, pakaian dinas, Permendagri sudah keluar, tinggal turunan ke Perbuk ataupun Perda. Saya mungkin bagian organisasi yang lebih paham. Kenaikan gaji berkala juga sudah keluar di terkait aturannya, mungkin terkait teknisnya itu kewenangannya di bidangnya Pak Danes kemarin kayaknya ya beliau menjelaskan. Jadi yang kami pahami memang dengan terbitnya Undang-Undang 20 2023 sebagai gaung awal transformasi untuk menegaskan kembali kedudukan ASN sama P3K maupun PNS, mulai dari seragam sampai ke pemberlakuan hal-hal lainnya termasuk hak tadi. Nah, saya masuk ke TPP. Baik, terima kasih Pak Manap, Dinas PU ya Pak. UPR, ya. Oke, jadi begini, seperti yang saya jelaskan kembali tadi, kita pada kondisi mengawal dua undang-undang. Undang-undang HKPD terkait dengan stabilitas keuangan daerah 30% dan Undang-Undang Penataan Non-ASN. Tidak bolehnya ada lagi tenaga non-ASN di luar ASN diperpanjang di tahun selanjutnya. Nah, kita berada pada eh, situasi yang simalakama, mana yang harus menjadi prioritas. Termasuk pada tahun lalu saat Bapak Ibu sebagai peserta tadi dengan formasi 150 dan tahun ini teknis itu 1562 formasinya tadi. Nah, maksud kami Simalakama memang benar. Bicara TPP itu APBD. Tadi saya jelaskan, kalau bahasa Bapak Ibu adalah gaji itu APBN. Itu yang saya sampaikan tadi. Eh, Bapak Ibu diangkatnya 1.586 orang P3K. Nah, anggaran APBN yang diberikan kepada daerah untuk gaji Bapak Ibu tidak sampai 1.000 orang. Nah, berarti kan secara gaji aja udah ngeban ke APBD nih. Nah, itu kalau bahasanya rekan-rekan di di BKAD itu tadi, oh ini akan menjadi APBD juga gaji ini tadi. Jadi kalau bahasanya APBN, secara data keuangan transfer dana untuk gaji, nah untuk gaji tadi itu yang kami biasanya dengan BKAD bilang antara jumlah yang diterima, jumlah orangnya, dengan jumlah uang yang ditransfer ke daerah
tidak berbanding, tidak sebanding. Nah, harusnya logikanya kita kepada Kementerian Keuangan, 1.000 diterima, tinggal hitung gaji 1.000 orang, itulah besaran dana alokasi dari pusat untuk gaji P3K. Tapi dalam beberapa tahun ini, untuk pengangkatan pertama saja jumlahnya sudah tidak sesuai gaji. Jadi kalau Bapak Ibu tadi, seperti yang saya jelaskan di materi saya awal, tahun 2023 ya berarti pengangkatan 2024. Gaji tahun 2024 dikasih dana transfer dari pusat. Nah, besarannya pertama tidak sebanding dengan jumlah Bapak Ibu sekalian, besaran gajinya. Jadi kalau gaji untuk 1.500, besaran dana transfernya tidak sampai 1.000. Itu kawan-kawan BKD yang punya hitungannya tadi. Nah, kemudian berarti udah masuk, sisanya kita harus cari dari APBD untuk menutup gaji. Kemudian saat menjadi 2025, ini lari gajinya Bapak Ibu, larinya ke APBD. APBD tetap dana transfer pusatnya ada untuk gaji ini. Tapi besarannya kalau misal tadi diterima 1.500 lebih, kemudian ditambah P3K tahun lalu, sehingga sekarang menjadi 2.000 lebih, harusnya logikanya kita, Kementerian Keuangan, gaji P3K-nya itu adalah 2.000 lebih ini tadi tinggal kali besaran gaji. Tapi dana transfer pusat ke daerah tidak seperti itu rupanya. Tidak sesuai ekspektasi. Jadi mau tidak mau gimana gajinya? Kita cari APBD, gerakan untuk menutupinya. Karena tidak mungkin hanya menggaji, menyesuaikan dana transfer. Dana transfernya hanya bisa untuk 9 bulan. Nah, mungkin kan kita gaji hanya 9 bulan, tidak boleh. Itu namanya menyalahi hak asasi manusia. Orang bekerja 12 bulan, kita gaji 9 bulan. Maka APBD kita gerakkan. Nah, begitu juga yang kawan-kawan non-ASN. Ini tadi, tahun ini, nah itu pilihannya sebenarnya mudah sih untuk naikkan. Menurut saya mudah. Untuk naikkan TPP Bapak Ibu 2023. Jangan buka formasi P3K tahun ini. Maka tadi pilihannya banyak dana yang bisa kita alihkan jadi gaji P3K Bapak Ibu sekalian. Dari 500.000 bisa sesuai standar PNS, tapi konsekuensinya formasi jangan kita buka P3K tahun ini 2.000 lebih. Konsekuensinya apa? Di Desember 2024, salah satunya di Dinas PU itu, tidak salah saya ada 100-an tenaga kontrak. Itu berarti di tahun 2025 kita berhentikan secara permanen. Hanya boleh ada di Dinas PU itu adalah tenaga ASN, CPNS, P3K. Kira-kira demo nak kawan-kawan itu tadi. Nah itu kalau bahasa pimpinan-pimpinan tadi saat beberapa kali rapat, ini nasib orang. Tidak mungkin tidak kita buka formasinya besar-besaran, walaupun efeknya APBD. Jadi Pak, ini mohon dulu. maaf Pak, boleh? Siap. Nah, mana? Saya belum nyambung tadi masalah transferan dari APBN ke daerah. Mohon maaf, mungkin saya tadi menyampaikan, saya bilang kenapa di celah TPP ini sangat sensitif di kalangan P3K, karena kalau TPP ini kan dari artinya kan tambahan penghasilan pegawai dividen kepada ASN di luar dari gaji pokok dan tunjangan lainnya. Nah, kalau masalah gaji berkala kami tidak terlalu sensitif karena memang kalau PNS itu kan gajinya dari APBN, kalau P3 kan dari daerah. Cuman yang kita mau bahaskan ini TPP. Nah, mengenai transferan ke daerah APBN, saya waktu honor Pak sudah mendapat gaji 2,5 juta Pak waktu honor. Gaji pokok. Nah, ASN saya mendapatkan 2,7 atau 2,9. Berarti kan hanya selisih 300.000 beban atau pengeluaran tambahan untuk menggaji saya. Itu logikanya saja. Nah, bukan berarti ketika saya jadi ASN 2,7 full dari uang APBN. Karena gini, kami P3K ini kan hanya merubah bungkus dari honor ke P3K kalau saya artikan, karena sangat sedikit informasi yang saya dapatkan mengenai P3K ini. Nah, berarti Pak, menurut saya bukan dalam artian gimana ya, kalau maaf ini kita buka-bukaan aja mumpung ketemu ratusan tenaga teknis.
dan BKPSDM. Kita buka-bukaan aja. Sekarang saya kurang setuju Pak kalau P3K ini dianggap membebani uang daerah. Tetapi ini memang kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan kinerja di suatu wilayah atau di suatu kabupaten. Nah, kalau dibilang P3K ini membebani keuangan daerah, saya sangat tidak setuju. Karena apa? Untuk membuka P3K itu sudah melalui beberapa kajian-kajian, bahkan kajian dari 20 tahunan yang lalu. Bagaimana menuntaskan tenaga honor. Seperti itu Pak. Jadi kita sih tidak berdebat di masalah anggarannya. Cuman kami hanya menyampaikan keluh kesah kawan-kawan P3K ini. Kalau bisa tolonglah TPP itu saya kira kurang pas kalau alasannya dana APBD lagi itu alasan dari tahun-tahun lalu seperti itu terus. Tapi toh buktinya orang kampanye, orang apa masih bisa di daerah kita sama dengan daerah lain. Toh daerah kita normal-normal aja, bahkan banyak pembangunan tetap berjalan seperti biasanya. Jadi harapan saya tahu nih dari wajah teman-teman P3K ini, pertama tidak ingin P3K ini dibilang menjadi penyebab atau seperti menjadi beban APBD. Kedua, untuk TPP saya kira sama teman-teman mungkin kurang puas dengan jawaban APBD lagi kurang baik-baik saja seperti itu Pak. Jadi harapan kami semua biar kami ini menjadi pegawai profesional tetap profesional. Harapan kami tolong dibantulah untuk TPP karena saya tahu BKPSDM ingin semua pegawai-pegawai ini tidak usah bahas TPP. Bagus kita memikirkan pekerjaan, bagus kita semangat bagaimana kita bisa berkembang, menyesuaikan di tempat pekerjaan yang baru. Oke Pak ya Pak Jamadi, terima kasih Pak Jabani orangnya kritis, terbuka, maka saya berani ini kritis kayak gini Pak. Ya. Mantap lah Pak Jamadi. Jadi punya histori bagaimana perjuangannya kami honor menjadi ASN itu udah luar biasa. Dan saya ingin teman-teman P3 ini tidak usah bahas P3 terus. Insya Allah Pak Jumadi bisa perjuangkan. Kami yang 2022 aja yang tadi tidak lulus bisa diperjuangkan jadi lulus. Benar nak Bang Baihaki? Apalagi hanya TPP. Terima kasihlah Pak Jumadi dah kontak-kontak Pak Farijal. Pak Jumadi kontak-kontak orang keuangan itu maksudnya biar TPP kita naik, kita tuh tak ada nak mikir yang negatif lah masalah TPP. Makasih Pak Jumadi. Baik, ya. Mohon izin saya respon. Pertama perlu menjadi garis bawah ditebalkan. Tidak sedikit pun statement saya menjelaskan beban APBD. Itu perlu saya klarifikasi dulu supaya tidak terjadi salah pemahaman lah, miss lah tadi. Biar kalau bahasa biar tidak ada dusta di antara kita lah tadi ya. Nah, pertama tidak sedikit pun bagi kami itu menjadi beban APBD. Yang kedua, semangatnya formasi besar-besaran termasuk tahun 2023 kemarin adalah semangat awalnya bagaimana memberikan penghargaan kepada pengabdian kawan-kawan tenaga kontrak yang kami yakin secara kinerja kadang melebihi daripada kawan-kawan PNS diandalkan oleh OPD-OPD-nya tadi. Nah, cara menghargainya kita berikan ruang formasi besar-besaran supaya bisa menjadi ASN juga tadi. Nah, ASN juga sehingga pemerintah daerah sangat pedulilah menghargai usaha kerja keras karena tahu kinerja Bapak Ibu tenaga kontrak sebelumnya tadi. Yang ketiga, memang kita bicara perhitungan angka itu lebih mudahnya dalam satu meja sih, apalagi dengan rekan-rekan BKAD sih yang paling tahu tadi perhitungan detailnya tadi sampai kepada titik koma lah istilahnya tadi. Nah, cuman yang kedua terkait dengan itu yang perlu pemahaman saja, bukan menjadi diskusi kita yang berkepanjangan juga. Maka tadi benar bicara TPP adalah APBD bagaimana tadi posisinya untuk meningkatkan profesionalitas.
Maka kalau penjelasan saya dari awal, kita sedang pada kondisi melihat skala prioritas. Skala prioritasnya tadi, termasuk PNS tidak kami prioritaskan untuk peningkatan TPP. Bertahan saja ada bersyukur harusnya PNS dengan kondisi sekarang. Tapi prioritas kami bagaimana? Rekan-rekan yang non ASN tadi, kalau di PU ada seratusan orang, kalau di dinas Sedda itu ada berapa, ada 100 lebih juga, bisa kita gerakkan juga menjadi OSN pada tahun depan, sehingga mereka tidak masuk yang harus diberhentikan secara permanen. Kemudian secara perhitungan angka, ini saya senang karena memperhitungkan gaji tekon dan gaji sekarang ada selisih. Nah, karena itu juga yang menjadi salah satu pertimbangan perhitungan kami saat pengusulan formasi kepada para pimpinan. Ini perhitungannya ya, ini gaji ini yang tekon berubah menjadi P3K sehingga harusnya secara gaji hanya tinggal selisih yang dipakai. Nah, cuman jangan lupa di antara 1.586 yang tahun lalu, teknis saya yakin itu gaji 90% dari tenaga kontrak tuh. Sehingga gajinya hanya pakai selisih. Yang guru, jangan lupa dari 890 itu hampir 600 apa 700 full bergerak ke APBD, bukan pakai selisih. Karena dana bos tidak boleh digerakkan menjadi gaji. Nah, berarti 800 lebih ini akan ngitungnya 3.500.000 lah, hitung standar tadi kan. 3.500.000 kali 800 orang. Itu tenaga guru. Kemudian, dan sekali lagi saya sampaikan, itu tidak menjadi bahasa beban APBD, tapi bagaimana kita menghargai pengabdian rekan-rekan guru yang selama ini gajinya hanya dibayar dana bos cuma 500.000. Nah, saat ini kan perlu gak kita perhatikan gajinya ikutkan standar lah tadi. Sehingga sekitar 80% itu bergeraknya full, nggak pakai selisih lagi, pakai full, ngitung gajinya tadi. Termasuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu yang tenaga magang itu kan istilahnya tadi jasa, uang perjalanan dinas, uang kegiatan mereka kan tidak berkurang di OPD-OPD-nya. Nah, dan mereka tidak punya gaji. Ada dari 500 lebih itu, sekitar 300 lebih itu tenaga magang, gerak. 300 lebih berarti ngitungnya bukan pakai selisih, tapi pakai angka full, 3.500.000 kali. Nah, itulah gambaran umum Pak Manap. Tapi saya senang ada diskusi-diskusi yang berbasis kepada data, berbasis kepada aturan tadi, sehingga saya yakin apalagi dengan Bapak bekerja di PU, hal-hal itu akan menjaga Bapak dalam bekerja. Maklum PU ini agak sensitif dengan urusan hukum kadang. Kalau kita tidak bekerja berdasarkan data, kritis terhadap aturan, agak rawan tadi Pak Manap kan. Saya senang, mudah-mudahan kawan-kawan tenaga P3K lain yang di teknis juga punya cara berpikir yang sama. Kita kritis bagus, kita komunikasi bagus. Tinggal bagaimana kita mencari jalan tengah. Mencari jalan tengah berarti harus ada egonya yang saling diturunkan. Nah, kalau egonya masing-masing harus ditinggikan, tidak akan dapat jalan tengahnya. Itu, tapi kami pahami apa yang menjadi keinginan rekan-rekan sekalian. Tentu akan menjadi prioritas kami setelah kami juga memprioritaskan kawan-kawan non-ASN dulu. Nah, ini kita jadikan PR, menghargai pengabdian mereka supaya tidak diberhentikan secara permanen. Insya Allah setelah itu harapan kita kondisi keuangan kita juga bisa kita cari solusi. Kalau perlu P3K-nya juga diperhitungkan jabatan-jabatan fungsionalnya tadi kan. Nah, apa yang menjadi hak supaya semakin lebih profesional kita dukung peningkatan sejahteraannya. Cuman sekali lagi kita lagi bergerak berdasarkan skala prioritas. Insya Allah percayalah dengan kami tetap akan berusaha mengawal bagaimana pengabdian rekan-rekan sekalian, hak dan kewajibannya itu sesuai. Tuh, kali Pak Manap, saya rasa cukup penjelasan saya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita berdiskusi bisa lebih detail. Saya senang diskusi-diskusi gini. Supaya tidak saling seuzon. Benar nggak, Pak Manap? Betul. Nah, supaya kita tadi tidak ada dusta di antara kita, nanti
Kawan-kawan P3K ngira BKPSDM ini begini, BKD ini begini. Dengan kita diskusi, jadi kita lebih terbuka. Intinya semua solusi pasti akan ada asal saling turunkan ego. Ego di atas, ego di bawah, saling diturunkan. Nah, dinaikkan. Jadi kita cari jalan. Kita lihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Oke, Pak Manap, terjawab. Oke, Pas. pas. Terima kasih, Pak Manap. Bu Pira, ini kayaknya Baik, Pak. saya nih harus bergerak. Karena Oke, tim Pak. Panselnas juga sedang menunggu saya. Saya minta maaf, kawan-kawan yang lain mungkin masih ada yang belum terjawab atau ingin bertanya. Insya Allah kita diskusi di lain waktu. Datang ke kantor juga kami terima. Nah, kalau perlu agak panjang nanti saya siapkan kopi hitamnya tadi. Biar nyaman kita diskusinya. Oke, rekan-rekan sekalian, Baik. saya mohon izin sekali lagi terakhir sebelum saya tutup, saya kembalikan ke Pak Imadi. Tetap semangat. Nah, apa yang menjadi keluh kesah kawan-kawan itu juga sebelum kawan-kawan keluh kesah sudah menjadi PR kami. Nah, insya Allah itu akan selalu kami pikirkan karena kami juga ingin membuat Bapak Ibu sudah mengabdi dengan luar biasa mendukung pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai bidang tugasnya masing-masing. Sekarang bantu kami mengamankan tenaga non ASN supaya tidak diberhentikan permanen, kita gerakkan menjadi ASN juga. Sehingga itu menjadi kebijakan daerah yang harus kita dukung. Biar sama nasibnya. Kawan-kawan PU yang sering ke lapangan, tenaga kontrak kan perlu kita pikirkan juga ya Pak Manap ya. Nah, mereka juga bekerja dengan penuh dedikasi. Tetap semangat, tolong dijaga disiplinnya, integritasnya, jangan sampai ada masalah di lapangan, apalagi bersentuhan dengan hukum. Ada kendala terkait kepegawaian komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan tempat berkomunikasi yang baik. Kami akan terus mengedepankan 5S. Senyum, senyum, senyum pula saya sebut. Senyum, salam, sapa, senyum, sopan, santun tadi insya Allah. Itu selalu ditekankan oleh pimpinan kami. Tetap semangat, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan P3K. Insya Allah aturannya akan semakin baik dan semakin baik ke depannya untuk semangat rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas diskusinya. Saya senang atas diskusinya yang ada. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa saling bertukar pikiran untuk pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kapuas Hulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera semuanya. Saya kembalikan ke Pak Jumadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kabit, narasumber kita pada sesi pagi hingga siang ini. Baik, Bapak Ibu, kita biasanya kan istirahat jam 1 siang. Jadi kita majukan istirahat sekarang dan akan dilanjutkan kembali pukul 12.45. Nanti di 12.45 akan diisi oleh narasumber dari bidang P2DK Pak Jumadi untuk melanjutkan materi tadi terkait dengan e-kinerja. Baik, silakan untuk Bapak Ibu yang ingin sholat, makan siang kami persilakan. Kita lanjutkan kembali tepat pukul 12.45 ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semayang oh Bang Tommy. Ada,